Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan adalah Nabi Ibrahim kekasih Allah, ketika ingat akan kesalahannya, ia menjadi tak sadarkan diri dan gemuruh rasa takut di dalam hatinya terdengar dari jarak sejauh 1 mil. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatanginya dan berkata, Tuhan yang Maha Perkasa berkirim salam kepadamu dan berfirman, apakah Anda melihat seorang kekasih takut pada kekasih pujaannya? Nabi Ibrahim lalu berkata, Wahai Jibril, ketika aku mengingat kesalahanku dan berpikir tentang kedahsyatan siksanya, maka aku menjadi lupa akan hubunganku dengan kekasihku. Suatu hari Abu Laits berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang ada di langit. Sejak mereka diciptakan, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Rasa takut mereka akan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat persendian mereka menjadi gemetar. Ketika hari kiamat tiba, mereka baru mengangkat kepalanya seraya berkata, Maha suci Engkau, rasanya kami belum mengabdi sepenuhnya kepadamu. Itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 50. Maksudnya adalah mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala barang sedikit pun, walau hanya sekejap mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika tubuh seseorang bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya menjadi berguguran, sebagaimana rontoknya dedaunan dari suatu pohon. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang hatinya tertambat pada seorang wanita berparas cantik. Suatu ketika wanita itu pergi untuk suatu keperluan. Lalu laki-laki tersebut ikut pergi menyertainya. Sesampainya di hutan, keduanya selalu terjaga dan tak bisa tidur. Sementara rombongan yang lain sudah terlelap dalam tidurnya. Kesempatan itu digunakan si laki-laki untuk mengutarakan isi hatinya kepada wanita pujaan hatinya itu. Lalu si wanita berkata, Lihatlah, apakah orang-orang itu sudah tidur semua? Mendengar ucapan wanita itu, hatinya menjadi berbunga-bunga. Ia mengira bahwa wanita itu akan memenuhi harapan dan hasrat hatinya. Dia segera bangkit, mengitari rombongan kafilah. Sorot matanya menatap ke sana kemari ke arah semua rombongan. Ternyata semua orang sudah terlelap dalam tidurnya. Lalu dia kembali kepada si wanita dan berkata, Benar, semua orang telah tidur. Wanita itu kembali bertanya, Bagaimana pendapatmu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dia tidur? Si laki-laki menjawab, Sesungguhnya Allah senantiasa terjaga. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Lalu wanita itu berkata, Sesungguhnya Tuhan tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Dia selalu melihat kita, sekalipun orang-orang itu telah tertidur dan tidak melihat kepada kita. Oleh sebab itu, dia sepatutnya harus lebih ditakuti. Akhirnya laki-laki itu menjadi sadar, lalu meninggalkan wanita itu, karena takut kepada Allah yang Maha Pencipta. Dia kembali pulang ke rumah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia meninggal dunia, orang-orang bermimpi melihatnya di dalam tidur. Dia ditanya, "Bagaimana Allah memperlakukan Anda?" Dia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuniku sebab ketakutanku kepadanya dan karena aku meninggalkan rencana untuk berbuat dosa dengan wanita pujaan hatiku.
Di dalam kitab Majami'ul Lataif terdapat sebuah kisah bahwa pada zaman dahulu ada seorang abid atau hamba Allah yang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang mempunyai banyak keluarga. Suatu ketika ia dilanda krisis ekonomi, sehingga kondisinya benar-benar memprihatinkan dan kritis. Lalu istrinya disuruh untuk mencari sesuatu yang dapat dibuat makan keluarganya. Si wanita itu kemudian pergi mendatangi rumah seorang saudagar untuk mendapat sesuatu yang dapat dimakan keluarganya. Setelah ia mengutarakan maksud kedatangannya, saudagar yang kaya raya itu berkata kepadanya, "Baiklah, asalkan kamu mau menyerahkan tubuhmu kepadaku." Mendengar jawaban itu, wanita tersebut menjadi terpaku diam membisu. Lalu dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, anak-anaknya yang kelaparan merintih pedih sambil memanggil-manggil, "Ibu, ibu, kami sangat kelaparan. Kami sudah hampir mati karena tak kuat menahan rasa lapar. Berilah kami apa saja yang bisa kami makan." Mendengar rintihan dan tangisan anak-anaknya yang begitu menyayat hati, sang ibu memutuskan untuk kembali kepada saudagar yang kaya raya itu dan menceritakan kondisi kekritisan yang melanda keluarganya. "Apakah Anda bersedia memenuhi keinginanku?" tanya saudagar. Mulut wanita itu menjadi terkatup, seakan terkunci untuk menyatakan iya, namun dengan berberat hati dan amat terpaksa, ia menganggukkan kepalanya. Ketika saudagar itu hanya berdua dengannya, semua persendian wanita itu menjadi bergetar. Seakan semua anggota tubuhnya mau terlepas dari tempatnya. Saudagar itu bertanya, "Ada apa dengan Anda ini? Mengapa tubuh Anda gemetar?" "Sungguh aku takut kepada Allah," jawab wanita itu singkat. Saudagar berkata, "Anda dengan kondisi yang sedemikian kesulitan dan kefakiran yang amat kritis seperti ini, masih merasa takut kepada Allah. Semestinya aku harus lebih takut kepadanya daripada Anda." Maka saudagar itu memenuhi kebutuhan yang diperlukan wanita itu. Lalu ia meninggalkannya. Wanita itu lalu pulang dengan membawa banyak makanan untuk keluarganya, sehingga gembiralah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. "Hai Musa, katakanlah kepada si Fulan bin Fulan, seorang saudagar yang kaya itu, bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya." Maka datanglah Nabi Musa alaihi salam menemui saudagar itu dan berkata, "Hai si Fulan, apa yang telah Anda perbuat terhadap Tuhanmu, sehingga ia menurunkan wahyu kepadaku agar aku menemuimu?" Lalu saudagar bercerita kepada Nabi Musa mengenai kisah antara dirinya dan wanita tersebut. Setelah saudagar selesai bercerita, Nabi Musa alaihi salam berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah benar-benar mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu." Diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 2 hal tidak aku kumpulkan pada seorang hamba, yaitu rasa takut dan rasa aman. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka akan aku beri rasa aman di akhirat. Dan barang siapa yang merasa aman dari azabku di dunia, maka akan aku beri rasa takut di akhirat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Maka janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah kepadaku." Quran Surat Al-Maidah ayat 44.
Dan firman-Nya dalam ayat yang lain yang artinya, "Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 75.